Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Investor, bertemu lagi nih bersama kami, tentunya BNI Sekuritas, tentunya dalam kelas edukasi nih yang rutin kami jalankan setiap minggunya, dan didukung oleh Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat semua ya, tetap jaga kondisi di tengah menyebarnya coronavirus. Dan mari bersama-sama kita tetap terapkan protokol kesehatan nih Sobat Investor. Karena hal tersebut kita lakukan tentunya demi keselamatan orang yang ada di sekitar kita, demi orang yang kita sayangi. Seperti itu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Permana yang akan menjadi host sekaligus moderator pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Sobat Investor dalam acara Ngopi Sore, ngobrol pintar seputar reksadana. Dan kali ini kami bersama PT Star Asset Management dengan tema kali ini adalah Fit Tapering, investasi reksadana pendapatan tetap apa aman? Nah, seperti itu. Dan sekedar informasi, Star Asset Management ini adalah merupakan anak perusahaan dari PT Aldira Cita Sekuritas Indonesia, yaitu sebuah lembaga broker dan tentunya telah memperoleh izin nih Sobat Investor. Izin operasional perusahaan efek sebagai manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Seperti itu. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membaca susunan acara pada hari ini terlebih dahulu. Adapun susunan acara pada hari ini adalah pertama akan ada pembukaan, dilanjutkan dengan penjelasan tata tertib untuk mengikuti webinar pada siang hari ini, lalu dilanjutkan dengan pembacaan company profile, lalu dilanjutkan dengan materi pertama, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang kedua. Selanjutnya ada sesi Q&A dan yang terakhir adalah kita kuis Sobat Investor. Jadi untuk Sobat Investor hari ini ada kuisnya nih dan juga banyak promo dan banyak door prize hari ini Sobat Investor. Dan untuk sobat investor yang mungkin yang kepo-kepoin Star Asset Management bisa lihat sosial medianya ya, sobat investor ya. Di sini ada webnya www.staram.com dan juga ada Instagramnya Star Asset Management, ada YouTube-nya juga nih. Nah, untuk sobat investor nih yang kepoin YouTube-nya kali aja di sana ada video-video yang mungkin bisa membuat pencerahan kepada sobat investor semua untuk berinvestasi atau mengalokasikan dana itu kemana nih, seperti itu. Lalu juga ada link-in-nya juga ya sobat investor ya. Seperti itu. Jadi untuk sobat investor yang mau kepoin Star Asset Management bisa kunjungi sosial medianya dan juga bahkan di-follow ya. Seperti itu. Baik, sobat investor, sesuai dengan tema hari ini ya, kita akan membahas salah satu efek atau instrumen investasi yang diperdagangkan di bursa efek nih. Lalu untuk tujuan dari webinar ini sendiri adalah menginformasikan tentang pilihan penempatan dan strategi investasi dan khususnya ke dalam investasi reksadana. Karena dalam kondisi seperti ini pastikan instrumen investasi itu kita tetap harus hati-hati nih untuk memilihnya yang mana yang sesuai dengan resiko kita. Mungkin di sini ada beberapa sobat investor semua yang saat ini sudah mulai pesimis atau bahkan bingung nih untuk menginvestasikan dana itu kemana sih? Dan daripada dananya hanya diendapkan di portofolio saja, mungkin sobat investor bisa mendiversifikasikannya atau mengalokasikannya ke reksadana dan tentunya kali ini ada reksadana pendapatan tetap. Nah, karena tentunya Star Asset Management sendiri pasti memiliki banyak instrumen investasi dan tentunya reksadana yang aman dan juga stabil. Nah, untuk sobat investor yang mau tahu caranya, yuk kita stay tune terus sampai akhir sampai acaranya selesai. Semoga pada webinar hari ini, sobat investor semua bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan informasi, serta mendapatkan strategi investasi yang baru ya, di tengah banyaknya sentimen negatif maupun positif akibat dari dampak COVID-19 ini. Gitu. Baik, pada hari ini juga telah hadir juga bersama kita yang terhormat Bapak Susanto Chandra selaku Chief Investment Officer dari Star Asset Management. Halo, selamat siang Pak. Ya, sorry. Ya, Bapak Bapak Susanto Chandra ini merupakan
Chief Investment Officer dari Star Asset Management. Beliau Bapak Susanto bergabung dengan Star Asset Management itu sebagai Chief Investment Officer sejak Agustus 2021. Beliau juga memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun nih di industri pasar modal dan khususnya bagian research dan juga manajemen portofolio. Jadi sudah terjamin ya Sobat Investor ya untuk kualifikasinya. Nah, sebelum bergabung dengan Star Asset Management ini juga, beliau menjabat sebagai CEO di PT KISI Asset Management dan Head of Investment PT BNI Asset Management, lalu juga Head of Investment dari PT Squeeze Asset Management, Portfolio Manager di PT BNI Asset Management, dan Portfolio Manager di PT Indo Primer Investment Management. Nah, Bapak Susanto ini juga telah menyelesaikan pendidikannya dengan sejarah ilmu komputer di BINUS dengan predikat magna cum laude nih, Sobat Investor, dan Master Applied Finance di BINUS Business School dengan predikat cum laude. Nah, beliau juga saat ini memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi sejak tahun 2012. Jadi untuk pembicara kita kali ini benar-benar sangat bagus ya Sobat Investor ya. Dan bahkan saya dengar-dengar Bapak Susanto Chandra ini adalah bintang baru di Star Asset Management nih Sobat Investor. Jadi untuk Sobat Investor yang penasaran materinya seperti apa, jangan kemana-mana, kita stay tune terus sampai akhir. Dan selanjutnya pembicara kita yang kedua ini juga ada Bapak Kemal Fajri Musin selaku Head of Institutional and Intermediary Business dari Star Asset Management. Nah, beliau ini adalah Bapak Kemal ini bergabung dengan Star Asset Management itu pada bulan September 2020 sampai dengan sekarang dengan posisi sebagai Head of Institutional and Intermediary Business. Nah, beliau adalah seorang profesional yang telah berkecimpung di dunia finansial selama lebih dari 15 tahun dengan pengalaman di sektor perbankan dan juga aset manajemen. Nah, pengalaman di bank antara lain adalah beliau pernah di Citibank dari tahun 2005 sampai 2007 sebagai Relation Manager, lalu di DBS Bank dari tahun 2007 sampai 2011 sebagai Global Market Business Management pada divisi Global Market. Sebagai Head of Investment Specialist, sorry Sobat Investor, pada divisi Wealth Management. Lalu di Bank UOB dari tahun 2013 sampai 2017 sebagai Global Market Business Management pada divisi Global Market. Nah, sebelum bergabung dengan Star Asset Management, Bapak Kemal ini juga bekerja di RHB Asset Management di Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kemarin. Nah, dengan tanggung jawab membawahi distribusi channel Appert ya. Lalu Bapak Kemal ini juga mendapat gelar Bachelor of Business Administration dari atau BBA dari City University of New York di AS dan juga memperoleh gelar Master of Business Administrator dari New York Institute of Technology juga di AS ya Sobat Investor. Nah, Bapak Kemal ini juga memiliki izin wakil manajer investasi dan juga wakil agen penjual reksadana. Jadi untuk pembicara kita kali ini benar-benar orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia finansial itu sangat lama ya Sobat Investor ya. Jadi Sobat Investor di sini nggak perlu meragukan lagi nih, karena pembicara kita itu dua-duanya sangat hebat. Dan semoga di sini Sobat Investor bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bagus sehingga nanti narasumber kita bisa memberikan solusi nih untuk Sobat Investor semua di tengah pandemi COVID seperti ini. Saya harus seperti apa gitu loh untuk mengalokasikan dana saya di reksadana dan khususnya di reksadana pendapatan tetap, seperti itu. Baik, Sobat Investor, sebelum kita masuk ke dalam materi utama atau acara utama, izinkan saya untuk membacakan tata tertib untuk mengikuti webinar pada hari ini terlebih dahulu. Nah, pertama, nasabah wajib mengganti user ID Zoom-nya pada hari ini dengan nama lengkap ataupun user ID yang nasabah gunakan untuk login pada aplikasi Beyond maupun eSmart. Lalu yang kedua, di saat penyampaian materi, nanti chatbox akan kami matikan terlebih dahulu ya, untuk menghindari situasi yang kurang kondusif tentunya. Dan nanti chatbox akan kami buka kembali pada saat sesi Q&A. Dan lalu untuk Sobat Investor yang ingin mendapatkan link recording pada hari ini, webinar hari ini harap mengisi form kuesioner yang akan saya share di akhir Zoom nanti.
Dan tidak lupa Sobat Investor, kita hari ini tetap ada bagi-bagi door prize nih untuk Sobat Investor semua yang hadir pada hari ini tentunya. Yang pertama akan ada bonus RDN untuk 5 pertanyaan terbaik nih Sobat Investor. Dan yang kedua adalah 10 pemenang quizzes, di mana peringkat 1 sampai peringkat 5 akan mendapatkan bonus RDN dan 6 sampai 10 akan mendapatkan merchandise dari Star Asset Management. Nah, lalu kami juga memiliki promo-promo yang ditawarkan oleh Star Asset Management, di mana eee, di mana program promo ini adalah antara Star Asset Management dan juga BNI Sekuritas. Di sini ada syarat dan ketentuan ya Sobat Investor, di mana periodenya itu dari tanggal 1 sampai 30 Oktober 2021 dan lalu melakukan pembelian atau subscribe reksadana Star Fixed Income 2 selama periode berlangsung. Lalu juga minimum pembeliannya itu 1 juta. 1 juta untuk sekali transaksi ya, dan tidak berlaku berkelipatan Sobat Investor. Nah, reksadana ini diharapkan tidak dicairkan atau di-redeem sampai dengan 31 Januari nanti. Nah, pembelian dilakukan melalui aplikasi Beyond Mobile ataupun website dari fund.beyond.id. Nah, lalu reward yang diberikan senilai 100.000 berupa unit penyertaan reksadana yang sama tentunya. Nah, promo ini tidak berlaku berkelipatan ya, sekali lagi tidak berlaku berkelipatan, dan promo ini berlaku untuk 100 orang pertama yang membeli atau mensubscribe reksadana Star Fixed Income 2 selama periode berlangsung. Nah, untuk biaya penjualan kembali unit penyertaan atau redemption fee sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan perhitungan akan dilakukan setelah tanggal 31 Januari 2022. Jadi sangat menarik ya Sobat Investor ya untuk promo dari acara Star Asset Management ini. Gitu. Baik Sobat Investor, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin langsung kita masuk saja nih untuk masuk ke dalam acara utama kita. Namun sebelumnya akan ada pembacaan company profile Star Asset Management yang akan dibawakan oleh Bapak Kemal Fajri Musin selaku Head of Institutional and Intermediary Business Star Asset Management. Kepada waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Selamat sore Sobat Investor di BNI. Salam sejahtera, salam sehat selalu gitu ya. Terima kasih atas attendance-nya, partisipasinya untuk join sesi webinar kami antara BNI Sekuritas maupun Star Asset. Sebelum kita memasuki ke pokok utama atau topik dari webinar sore ini, perkenankan saya untuk sedikit memperkenalkan siapa itu Star Asset Management. Oke, next, silakan. Oke, Star Asset Management, tadi yang Mas Lutfi juga sudah informasikan, kita adalah anak perusahaan dari PT Aldira Cita Sekuritas Indonesia, perusahaan jual beli efek ya. Kita mendapatkan license sebagai investment manager atau manajer investasi pada bulan Mei tahun 2004. Selain license sebagai manajer investasi, kita pun juga mempunyai license penasihat investasi yang kita dapatkan pada tahun 2019, 2 tahun yang lalu gitu ya. Saat ini Star Asset Management sebagai manajer investasi mengelola dana nasabah di setiap aset kelas dari reksadana yang kita kelola, yaitu ada money market fund, fixed income fund, balance fund, dan equity fund. Next. Ini adalah visi dan misi kita, mungkin di skip aja next. Nah, ini adalah board of directors kita ya. Star Asset Management saat ini dipimpin oleh Ibu Reita Varianti sebagai CEO atau Presiden Director. Ibu Reita Varianti sendiri adalah seorang veteran yang sudah mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun di pasar modal maupun di dunia perbankan. Sebelum join dengan Star Asset Management, Ibu Reita adalah CEO dari Principal Asset Management dan BNI Asset Management. Direksi kami yang kedua adalah Bapak Nengah Sukerja. Pak Nengah pun juga seorang veteran yang sudah mempunyai jam terbang tinggi. Beliau juga bergabung dengan Star HM sudah cukup lama, melebihi dari 10 tahun. Next. Nah, ini adalah senior management kami, yang di sebelah kiri ada Bapak Susanto Chandra, salah satu
speaker kita pada sore ini, Pak Santo ini di Star AM menjabat sebagai Chief Investment Officer kita yang mengepalai tim investment dalam pengelolaan reksadana. Tadi profilnya sudah dibacakan ya, jadi mungkin saya nggak usah bacain lagi gitu ya. Berikutnya ada Bapak Heriadi Indra Kusuma. Pak Heriadi pun juga seorang veteran yang mempunyai lebih dari 24 tahun pengalaman di pasar modal. Sebelum bergabung di Star Asset Management, Pak Heriadi menjabat sebagai direktur di RHB Asset Management maupun di Manulife Asset Management Indonesia. Next. Ini filosofi dan proses kita. Next. Skip aja. Ini juga layanan kita. Next. Nah, seperti tadi saya bilang, ya dari setiap aset kelas reksadana yang kami kelola, kita mempunyai masing-masing produk ya. Untuk reksadana pasar uang, kita mempunyai namanya Star Money Market. Untuk reksadana pendapatan tetap, kita mempunyai Star Fixed Income 2 yang akan dibahas hari ini, dan Star Fixed Income US Dollar dalam mata uang US Dollar. Untuk balance fund, kita mempunyai reksadana campuran Star Balance 1 dan Balance 2. Dan yang terakhir untuk reksadana saham, kita mempunyai namanya Star Sustainable Equity. Dulu namanya Star Equity 1, sekarang udah berubah namanya Star Sustainable Equity dan Star Equity 2. Next. Oke, nah ini pertumbuhan dana kelolaan Star Asset Management, di mana terlihat sangat jelas bahwa dalam 1 tahun terakhir, Star Asset Management mengalami pertumbuhan AUM yang eksponensial, di mana pada tahun 2020 tahun lalu jumlah aset under management kita berada di 3,9 dan per 30 September kemarin kita sudah berada di 6 triliun gitu ya. Tabel yang di kanan adalah produk list dari produk-produk yang kami kelola, berikut juga dengan AUM-nya. Next. Nah, ini adalah penghargaan yang kami dapatkan untuk 2 reksadana campuran kami, yaitu Star Balance dan Star Balance 2 pada tahun 2019. Next. Ini adalah mitra distribusi dari Star Asset Management. Sama dengan pertumbuhan AUM dalam 1 tahun terakhir, kami di Star Asset Management secara agresif membesarkan, melakukan ekspansi terkait dengan mitra distribusi selling agent ya, yang sekarang sudah berada sebanyak 12 mitra distribusi atau selling agent upper yang berkategori fintech maupun sekuritas. Kita pun juga mempunyai rencana untuk menambah mitra distribusi kita dalam bentuk bank distributor yang dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa on board dengan kita, dan kedepannya kita juga ada beberapa bank yang kita rencanakan untuk menjadi bank distributor kita. Next. Oke, ini reksadana Star Asset Management. Next. Nah, oke, ini akan menjadi pokok pembicaraan, yaitu Star Fixed Income Fund 2 kita. Mungkin saya kasih kisi-kisinya sedikit. Ini adalah reksadana pendapatan tetap kita yang launching udah 5 tahun lebihan ya, dengan aset management. Next. Dengan AUM sebesar 200-an ya, itu per 30 September kemarin. Kebetulan ini sepertinya datanya belum diupdate gitu ya. Dari sisi performanya juga cukup menarik, dan reksadana Star Fixed Income 2 ini juga dijual di BNI Sekuritas ya. Jadi bagi para sobat investor yang ingin melakukan investasi pada Star Fixed Income Fund 2 ini bisa melakukan di BNI Sekuritas. Next. Oke, mungkin demikian Lutfi ya, Mas Lutfi ya, terkait dengan company profile dari Star Asset Management. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Lutfi. Terima kasih. Oke, baik. Thanks, Pak, untuk company profile-nya. Itu dia, Sobat Investor, company profile dari Star Asset Management. Gimana nih? Udah penasaran belum nih sama perusahaannya, sama produk-produknya? Dan semoga Sobat Investor, mari kita simak bersama-sama ya, untuk pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Susanto Chandra selaku Chief Investment Officer dari Star Asset Management. Baik, Bapak Susanto Chandra, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Thank you, Mas Lutfi, dan selamat sore Sobat Investor. Senang berjumpa dengan teman-teman semua.
Jadi mungkin di sini saya coba share gitu ya outlook atau kira-kira tuh faktor apa aja yang mungkin akan terjadi di market kita baik global maupun domestik dalam waktu paling nggak hingga akhir tahun gitu ya. Oke, boleh dimulai next page. Jadi kita coba summary, ada beberapa faktor yang mungkin akan menjadi topik hangat ke depannya, dan saat ini kalau dari sisi eksternal itu ada topik dari tapering off by the Fed sampai dengan COVID yang kemungkinan apakah mungkin bakal ada new variant atau tidak. Lalu domestik itu COVID cases yang terus menurun di Indonesia sampai dengan high commodity prices. Nah, kita mulai dari tapering talks gitu ya. Kira-kira mungkin teman-teman banyak membaca atau mendengar tentang Fed tapering gitu ya. Nah, sebenarnya tapering itu apa sih? Jadi kalau misalkan di dalam grafik ini, sobat investor bisa lihat garis yang warna merah itu merupakan tingkat pengangguran yang ada di Amerika Serikat. Ketika pada saat 2008, ketika krisis ekonomi, global financial crisis terjadi, ekonomi di US itu mengalami perlambatan, sehingga pengangguran di sana itu meningkat gitu ya, di garis warna merah di periode 2008 maupun 2009. Nah, oleh karena itu, pada saat itu Bank Sentral Amerika atau The Fed itu memutuskan untuk memberikan stimulus. Nah, itu bisa dilihat di garis warna biru, putus-putus, itu kelihatan stimulus ketika diberikan, itu posisinya meningkat. Nah, ketika unemployment ini atau tingkat pengangguran ini perlahan-lahan mulai turun, mulai ke arah unemployment yang optimal, pada saat itulah The Fed mengumumkan akan mengadakan tapering. Tapering itu adalah posisi di mana stimulus itu dihentikan, perlahan-lahan dihentikan sehingga tidak ada duit yang diberikan lagi ke market gitu ya. Nah, itu yang biasanya akan membuat kepanikan yang terjadi di pasar. Nah, itu bisa terlihat di garis biru putus-putus di periode 2014 itu mulai melandai, stop tidak ada peningkatan, lalu di 2018 itu pelan-pelan turun sebelum akhirnya meningkat lagi pada saat periode COVID cases kemarin. Oke, next page. Nah, kita lihat implikasinya apa sih kalau misalkan Fed tapering terhadap historical gitu ya. Jadi kalau misalkan yang warna biru itu kita representasikan MSCI Indonesia equity dibanding dengan MSCI global. Jadi pada saat tapering discussion 2013 pasar saham khususnya Indonesia itu melemah signifikan. Itu sampai dengan awal tahun 2014 sebelum akhirnya tuh perlahan-lahan lagi rebound gitu ya. Nah, kalau misalkan yang warna hitam itu merepresentasikan yield obligasi 10 tahun. Ketika yield itu pada saat 2013 itu juga mengalami peningkatan. Kalau di obligasi ketika yield meningkat berarti harganya turun. Jadi both saham maupun obligasi pada saat periode tapering discussion dimulai itu mengalami pelemahan. Nah, itu pelemahannya sampai kapan? Jadi kalau kita lihat secara historis, pelemahannya itu biasanya kurang lebih sekitar 6 bulan gitu ya. Ketika 6 bulan terjadi, pelemahan terjadi di pasar saham dan juga obligasi itu juga terjadi. Nah, cuman yang menarik di sini kalau misalkan sobat investor lihat baik di saham maupun obligasi, periode QE period 2008 sampai dengan 2012, pasar saham maupun obligasi itu mengalami penguatan yang signifikan. Karena tadi stimulus yang digelontorkan oleh Amerika itu juga lari ke emerging market, terutama Indonesia. Nah, namun saat ini kondisinya sedikit berbeda, sobat investor. Kalau kita lihat di tahun 2020, pada saat COVID crisis itu melanda dunia, yang garis warna biru, ketika stimulus Amerika itu diberikan, Indonesia tuh nggak kena imbasnya. Itu karena COVID cases kita juga ikut melanda, sehingga growth prospect itu lebih menarik Amerika daripada emerging market khususnya Indonesia. Sehingga kalau kita melihat saat ini, apakah tapering ini akan membuat Indonesia terus semakin turun? Kok rasanya enggak ya? Kecuali kalau misalkan COVID cases di global itu membaik, nggak ada COVID lagi, hanya Indonesia aja yang ada, tapi amit-amit jangan sampai gitu ya. Kalau misalkan kondisi semua satu dunia COVID cases itu mereda, tapering mulai dilakukan, kalau dari sisi foreign flow, kita melihatnya harusnya sih pasar saham Indonesia nggak akan mengalami pelemahan jauh lebih dalam lagi. Begitu juga dengan obligasi. Nah, oleh karena itu, ini yang kita believe secara internal bahwa tapering ini harusnya akan ada limited impact. Sentimen ya, tapi mungkin 1 hingga 2 bulan aja. Dan tapering itu kita ngelihat dari sisi trajektori konsensus yang ada di Bloomberg,
itu pada ekspektasi di bulan Desember ini. Jadi kalaupun misalkan ada gonjang-ganjing, biasanya kita expect mungkin Desember sampai dengan Januari aja, tapi habis itu akan naik. Oke, next. Nah, faktor apa aja yang perlu kita perhatikan bagi sobat investor gitu ya. Jadi kira-kira kapan sih tapering bakal terjadi gitu ya. Kalau misalnya konsensus saat ini kan expect Desember gitu ya dari Bloomberg. Cuman kalau misalkan sobat investor nggak ada waktu untuk melihat update dari Bloomberg, kita biasanya bisa monitor dari 5 years forward inflation expectation rate. Itu di-reflect dari garis warna hijau. Ini menandakan kira-kira inflasi ke depan untuk Amerika itu keberapa sih gitu ya. Nah, saat ini itu ada di level 2,2%, Y-aksis yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau misalkan ini meningkat sampai di atas 2,5%, baru kita melihat ada kemungkinan tapering akan dilakukan. Sehingga ketika ini naik ke 2,5, maka sobat investor bisa bersiap-siap mengurangi aset-aset yang berisiko, second liner, third liner yang ada di saham, maupun di obligasi yang tenor-tenor panjang untuk obligasi government gitu ya. Sambil kita raising cash, taruh dulu di money market instrumen, setelah semuanya reda atau misalkan terlalu sentimennya, pembuangannya terlalu masif, itu bisa dilakukan masuk secara bertahap ke pasar saham maupun obligasi. Oke, next page. Nah, eksternal faktor berikutnya apa sih? Nah, mungkin sobat investor juga ngikutin tentang evergreen crisis gitu ya, yang ada di China. Jadi China itu beberapa minggu terakhir itu ada di berita-berita bahwa ada the next Lehman Brothers gitu ya. Lehman Brothers itu yang memicu krisis ekonomi 2008 kemarin. Nah, Evergrande itu apa sih? Jadi Evergrande itu merupakan salah satu property developer di China yang paling besar. Jadi nomor 2 terbesar yang ada di China. Jadi mereka itu melakukan ekspansi yang luar biasa, ribuan proyek di sana, tapi sayangnya mereka melakukan ekspansi tersebut dengan hutang gitu ya. Nah, pada saat krisis COVID melanda, pemerintah China mengeluarkan kebijakan bahwa perusahaan-perusahaan properti yang ada di China pada saat bulan Agustus 2020 harus mematuhi financial ratio. Jadi mereka menetapkan net gearing ratio itu adalah hutang dibagi dengan ekuitas mereka itu tidak boleh lebih dari 100%. Terus cash dibagi dengan short term debt itu tidak boleh dari 1 kali, dan liability to asset ratio tidak boleh lebih dari 70%. Nah, pada saat kalau misalkan perusahaan-perusahaan di China ada yang tidak memenuhi kriteria ini, maka perusahaan tersebut tidak bisa mendapatkan pendanaan dari bank. Nah, ini yang membuat Evergrande sulit untuk melakukan refinancing, sehingga mereka secara perlahan-lahan itu mengurangi hutangnya. Nah, data terakhir per Juni 2021, net gearing Evergrande, kalau di sini kan di layar itu masih 150%, terakhir mereka sudah 99%, jadi sebenarnya sudah better gitu ya. Cash to debt ratio sama liability to asset memang masih di zona merah. Nah, itu yang membuat kekhawatiran bahwa apakah Evergrande bisa membayar hutang. Nah, kalau kita lihat secara backdrop-nya, apakah ini bisa menjadi the next Lehman Brothers? Kita sih melihatnya enggak. Kenapa? Karena pertama, kalau Lehman Brothers itu lebih ke arah ada banyak aset derivatif gitu ya. Jadi properti-properti di sana, hutangnya itu disekuritisasi lagi, dijual lagi kepada orang lain. Terus hutangnya yang sudah dijual itu dijual lagi, disekuritisasi kepada orang lain lagi sampai dengan 3 level. Jadi underlying asetnya itu tidak memiliki intrinsic value kalau misalkan kita pegang hutang level pertama. Sedangkan kalau Evergrande kondisinya itu pada tahun 2020 memang pemerintah China yang memberikan kebijakan supaya laju pertumbuhan itu perlahan-lahan tidak terlalu tinggi gitu ya. Sehingga kita melihatnya harusnya sih pemerintah China sudah siap untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menahan apabila terjadinya krisis di China. Sehingga kita melihat mungkin obligasinya akan restructuring, tapi apakah perusahaan ini akan default, akan bankrupt, harusnya sih enggak. Gitu. Dan terakhir PBOC atau Bank Sentral China itu juga sudah melakukan injeksi ke pasar itu 14 miliar US dollar itu untuk supaya meningkatkan likuiditas yang ada di sana. Jadi sih kita harusnya melihat Evergrande harusnya lebih ke sentimen. Oke, next page. Nah, ini beberapa bulan terakhir mungkin sobat investor perhatiin juga bahwa harga-harga komoditas itu perlahan-lahan itu meningkat. Jadi dari harga gas yang ada di grafik kanan atas, di bawah itu ada batu bara, sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada minyak gitu ya. Jadi harga-harga komoditas dunia itu meningkat.
kita melihat peningkatan ini dikarenakan supply yang kurang gitu ya. Ketika COVID cases mulai mereda di seluruh global, demand atau permintaan barang terhadap kebutuhan itu meningkat, sehingga perusahaan-perusahaan itu harus meningkatkan laju produksi. Cuman supply-nya itu terganggu. Nah, supply terganggu karena ketika 2 tahun terakhir karena COVID tidak ada investasi di sana. Jadi supply terganggu, tapi demand meningkat. Nah, itu yang membuat harga-harga komoditas itu naik secara global. Oke, next. Domestic factor, secara domestik kita melihat ke arah yang positif ya, karena COVID kita sudah terkendali dan laju vaksinasi itu terus dilanjutkan. Jadi kita melihat harusnya dengan tren seperti ini, Indonesia itu pertumbuhan ekonominya itu bisa kembali pulih dalam waktu 1 tahun ke depan. Oke, next page. Faktor positif lainnya itu dari sisi banking system. Jadi secara liquidity yang ada di perbankan di Indonesia itu sangat ample gitu ya, sangat baik. Jadi kita sih melihat harusnya ekonomi di Indonesia itu akan meningkat ketika nanti perbankan mulai meningkatkan laju lending rate-nya kembali. Jadi kalau misalkan sobat investor perhatiin tadi dari segi global itu ada global energy. Jadi harusnya sektor-sektor yang menarik itu commodity related, energy related gitu ya. Kalau misalkan sektor lain yang akan benefit tadi dari domestik ini itu adalah salah satunya perbankan karena mereka ada ample liquidity bisa menyalurkan kredit ke depannya, itu akan membuat laju pertumbuhan di saham-saham khususnya untuk yang sektor perbankan. Next page. Ini adalah yang tadi komoditi, kita melihat harusnya ke depannya komoditi yang masih akan melaju itu adalah coal dengan CPO, batu bara dan sawit gitu ya. Kenapa? Karena secara historical kalau misalkan coal itu Q4 pada saat winter season di Amerika maupun di Eropa itu biasa permintaan akan meningkat karena kebutuhan akan listrik di mereka itu meningkat, sedangkan laju produksi di negara-negara winter tersebut terganggu gitu. Jadi demand akan lebih tinggi daripada supply, itu yang membuat secara historical coal itu meningkat di Q4. Namun saat ini coal sudah meningkat hingga Q3. Ini karena tadi supply crunch yang ada terjadi di dunia. Kalau misalkan sobat investor baca-baca berita, belakangan ini China bahkan sampai beberapa kotanya tuh habisan listrik gitu. Jadi mereka itu memberikan alokasi listrik, jadi sampai jam 10 malam habis itu listrik mati dan diatur untuk masing-masing negara bagian. Jadi kalau kita melihat seharusnya demand itu masih akan meningkat kalau di China khususnya sampai dengan winter season di mereka tuh kurang lebih di awal-awal tahun depan. Jadi harusnya sih sektor batubara dan sektor kelapa sawit itu harusnya masih bisa sektor yang menjadi positif sentimen dari sekarang sampai dengan first Q tahun depan. Sedangkan tadi isu global itu ada dari segi Fed tapering. Fed tapering itu akan membuat volatilitas yang ada di pasar. Seharusnya obligasi yang tenor panjang itu mungkin bisa dihindari karena kedepannya setelah tapering dilakukan kita melihat akan adanya peningkatan suku bunga. Meskipun kita percaya bahwa peningkatan suku bunga itu nggak dalam waktu dekat, mungkin paling cepat itu 2 tahun lagi, namun sentimennya itu biasa akan membuat volatilitas yang ada di pasar. Oleh karena itu, bagi sobat investor yang mungkin punya investasi di reksadana pendapatan tetap, bisa lihat fund exit-nya masing-masing dari manajer investasinya. Kalau menurut view dari kita, pilihlah untuk reksadana pendapatan tetap yang saat ini itu memiliki duration yang agak pendek gitu, sehingga volatilitasnya lebih terjaga, return lebih stabil. Baru nanti ketika volatilitas sudah mulai lewat, isu tapering tadi sudah selesai, view kita kurang lebih sekitar 1 bulan, baru sobat investor bisa meningkatkan lagi porsi alokasi untuk ikut terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di tahun depan. Kalau misalkan COVID cases kembali meningkat, baru mungkin sobat investor bisa lebih cautious untuk mengurangi saham maupun obligasi yang lebih agresif untuk masuk ke money market. Namun kalau sekarang kita melihat COVID sudah mulai terkendali, global economic mulai recovery, harusnya sih tren investasi itu bisa terus berlanjut. Jadi buat sobat investor yang punya porsi investasi jangka panjang bisa terus melakukan pembelian secara bertahap. Untuk sobat investor yang punya alokasi untuk jangka pendek, bisa untuk ngumpetin dulu barang-barang itu di money market maupun di reksadana pendapatan tetap yang tenornya itu lebih ke arah pendek maupun lebih banyak di corporate bond, sambil nanti ketika volatilitas sudah lewat bisa masuk kembali kepada instrumen investasi. Mungkin itu dari saya.
Next slide, mungkin masih ada nggak ya? Oke, itu dari saya kembalikan ke Mas Lutfi. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Thanks for your presentation, Pak Susanto. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua dan juga semoga teman-teman semua setelah tadi mendengarkan presentasi dari Pak Susanto Chandra sudah menyiapkan nih pertanyaan-pertanyaan nih yang bakal diajukan ke Pak Susanto Chandra nanti di sesi Q&A tentunya. Baik, oke Sobat Investor, kita akan langsung next ke pemateri kedua. Ya, di sini ada Bapak Kemal Fajri Musin selaku Head of Institutional and Intermediate Business, Star Asset Management. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Mas Lutfi, operator ya. Dari porsi saya sih lebih banyak ingin berdiskusi dan menginformasikan tentang reksadana Star Fixed Income 2 yang sobat investor bisa beli di BNI Sekuritas gitu ya. Di mana reksadana Star Fixed Income 2 ini adalah reksadana pendapatan tetap Star Asset dalam denominasi rupiah gitu ya. Tadi saya sudah sedikit informasikan di awal pada saat saya memaparkan company profile reksadana Star Fixed Income 2 ini umurnya dari tahun 2016 bulan April. Jadi 5 tahun lebih dikit lah ya gitu ya. Dengan dana kelolaan per kemarin itu di kisaran 235 miliar ya. Oke. Investment objektifnya ya pasti ya untuk memberikan stable dan sustainable growth ya dengan investment policy sesuai dengan kebijakan dari OJK. Semua reksadana pendapatan tetap itu minimum harus berinvestasi pada efek obligasi. Nah, mungkin para sobat investor ingin tahu nih obligasinya obligasi apa sih isinya ya gitu ya. Dari sisi portofolionya sendiri ya sesuai dengan dari pie chart yang saya buat gitu ya. Star Fixed Income 2 ini mayoritas adalah obligasi korporasi ya dengan rating minimum A- gitu ya. Sekitar 87% adalah obligasi korporasi. Ada government bonds-nya juga sekitar 10%-an dan ada instrumen pasar uang cash ataupun ekuivalen di kisaran 2,4%-an gitu ya. Nah, itu besarannya ya dari sisi obligasinya. Jadi kita memang heavily invested di obligasi perusahaan, terus ada government bonds dan ada cash maupun instrumen pasar uang yang lain gitu. Dari sisi sektornya, sektor apa aja nih ya? Mungkin para sobat ingin tahu ya, sektor apa aja sih yang ada pada obligasi korporasi kita ya. Kita memang mayoritas itu di communications ya. Habis itu ada di sebentar ya. Ada di basic materials ya. Terus juga ada di consumer, non cyclical dan other, industrial dan energi pun juga juga kita ada porsinya gitu ya. Jadi dari sisi alokasi ini adalah yang top sektor yang diinvestasikan oleh obligasi korporasi di Star Fixed Income 2 ini gitu. Oke, next. Nah, tadi saya sudah informasikan juga bahwa dari sisi dana kelolaan reksadana Star Fixed Income, waktu saya buat slide ini sih beberapa yang lalu masih di 234,5 bio, sekarang sudah 235 bio per NAB kemarin ya. Ini cocoknya buat sobat-sobat investor yang mempunyai profil resiko dengan stable investing dalam tenor waktu medium sampai long term gitu ya. Tadi juga saya sudah informasikan bahwa minimum ratingnya buat corporate bond kita adalah A- gitu ya. Dari sisi duration bagaimana nih ya? Nah, kita lihat mungkin dari sisi corporate bonds portfolio kita, durationnya di kisaran 3,25 ya. Kalau kita bandingkan dengan Indobex Corporation, jadi benchmark corporate obligasinya di Indobex ya, itu slightly overweight ya. Karena memang kita ingin mengejar higher yield to maturity YTM gitu ya. Nah, untuk porsi government bonds-nya sendiri ya duration-nya kita slightly underweight ya. Karena memang di Q4 ini tadi kalau sobat investor kan juga sudah mendengar penjelasan dari Pak Santo gitu ya bahwa akan ada Fed tapering ya dan mungkin akan berdampak pada porsi government bonds
di Indonesia gitu ya, walaupun dampaknya mungkin tidak akan sedahsyat pada saat Fed tapering tahun 2013 ya, karena juga ini sudah di well anticipated, well communicated, dan kondisi ekonominya pun juga sudah jauh berbeda dibandingkan 2013 ya. Oleh karena itu kita melihat memang ada volatility ya dengan terjadinya Fed tapering, makanya kita slightly underweight ya untuk government bonds kita ya. Tapi pun kalau ada dari sisi tactical allocation memang ada buying opportunity yang yieldnya increase, fund manager kami di Star AM di tempat timnya Pak Santo akan mengambil buy opportunity tersebut untuk meningkatkan performa dari reksadana Star Fixed Income 2 ini gitu ya. Nah, secara historical bagaimana performasinya ya di tabel ini adalah fund performance per akhir Agustus ya, akhir Agustus kemarin ya, di mana untuk yield 1 tahun itu di kisaran 8,26% ya. Terus juga untuk yang 6 bulan juga di kisaran 4,65 net gitu ya. Jadi 3, 6, dan 1 tahun is quite attractive sih menurut saya gitu ya. Ini juga lebih tinggi dibandingkan instrumen perbankan seperti deposito, tabungan gitu pun ataupun instrumen perbankan yang lain gitu ya. Again dari sisi liquidity kita memaintain di kisaran 25% untuk government bonds ya untuk memaintain liquidity kita. Jadi kalau memang sobat investor ada yang bertanya bagaimana dengan liquidity manajemennya, kita ada di government bonds kita yang maksimum 25%. Mungkin sekian sih dari saya ya gitu ya Mas Lutfi terkait dengan penjabaran dan informasi terkait reksadana Star Fixed Income 2 yang sekarang sudah bisa dibeli oleh sobat investor di platformnya Benis di Beyond ya Mas Lutfi ya, maupun dari websitenya juga ya Mas Lutfi ya. Iya, betul. Gitu. Oke, mungkin dari saya demikian. Saya kembalikan waktu dan tepatnya kepada Mas Lutfi. Mungkin kita bisa masuk ke sesi Q&A sekarang. Oke, baik. Tapi tahan dulu nih Pak, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih untuk cara membeli reksadana Star AM di Star AM Asset Management maksudnya di Beyond. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya untuk sobat investor yang ingin membeli reksadana Star Asset Management di aplikasi Beyond BNI Sekuritas. Jadi izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, tadi kan sobat investor telah mendengarkan ya untuk pemaparan materi dari Pak Susanto Chandra dan juga Pak Kemal untuk mengenai produk-produk reksadana Star Asset Management. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara untuk membeli reksadananya melalui aplikasi Beyond. Baik. Nah, untuk sobat investor tinggal masuk aja nih ke dalam akun Beyond-nya, lalu jangan lupa klik garis 3 di pojok kiri atas. Nanti di sini akan ada pilihan mutual fund. Nah, ketika sudah muncul, nanti tinggal diklik aja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti sobat investor tinggal search aja namanya. Misalnya contohnya Star AM atau Star, nanti akan otomatis akan keluar produk-produknya. Dan tentunya contohnya seperti ini, dan tentunya di sini juga ada beberapa kategori ya sobat investor ya. Ada money market fund, ada fixed income, ada bond fund, dan juga yang lainnya. Ada yang konvensional, juga ada yang syariah. Nah, untuk sobat investor mungkin yang ingin mencari Star Asset Management tinggal diklik saja untuk atau dituliskan Star nih untuk kodenya, dan nanti akan keluar nih untuk reksadana dari Star Asset Management-nya seperti itu. Nanti apabila sudah muncul tinggal diklik aja untuk informasi Star Asset Management-nya atau untuk reksadananya, karena nanti sobat investor bisa melihat dari fund fact sheet-nya di mana di dalam itu nanti sobat investor bisa melihat alokasi dananya itu dialokasikan kemana sih untuk pendapatan tetap ini gitu. Nanti sobat investor bisa melihatnya semuanya di sini. Nah, apabila sudah maka nanti akan muncul informasi mengenai reksadana tersebut, dan apabila ingin memutuskan membeli silakan klik subscribe ya sobat investor ya. Nah, ketika sudah klik subscribe nanti di sini akan muncul di mana sobat investor bisa memasukkan sejumlah dana untuk membeli reksadananya. Dan sekedar informasi untuk reksadana pendapatan tetap Star Asset Management ini dia dimulai dari
100.000 aja. Jadi untuk sobat investor 100.000 aja kita sudah bisa membeli reksadana yang bagus sobat investor. Jadi tunggu apa lagi? Ditambah tadi ada promo-promonya ya sobat investor ya. Seperti itu. Nah, nanti kita tinggal masukin aja nih untuk nominalnya berapa. Mau 100.000, 200, bahkan 1 juta ya. Apabila sobat investor ingin mendapatkan promonya tadi. Silakan beli 1 juta, nanti tinggal diklik subscribe. Nah, nanti otomatis akan muncul seperti ini dan silahkan di checklist terlebih dahulu dan lalu di confirm. Nah, apabila sudah di-confirm nanti akan otomatis muncul pop-up bahwa ordernya itu sudah sukses. Nah, ketika sudah sukses, kita lihat di portofolio atau di mutual fund-nya khususnya ya, di order list-nya kita lihat, oh statusnya kita sudah terkirim nih, sudah diterima, dan nanti kita tinggal tunggu saja untuk reksadananya masuk ke dalam portofolio kita. Nah, untuk portofolio kita tinggal buka info account, lalu pilih portofolio. Nah, di sini kita pilih fund. Nah, nanti di sini akan terpampang semuanya nih untuk produk-produk reksadana yang kita punya tentunya. Dan tentunya kalau misal sobat investor beli reksadana Star Asset Management, dan otomatis nanti akan masuk ke dalam sini seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lanjut silahkan diklik. Nah, nanti di sini ada 2 pilihan lagi sobat investor. Apabila sobat investor ternyata cukup yakin nih sama Star Asset Management tadi produknya untuk pendapatan tetapnya, silahkan top up untuk menambahkan kepemilikan unit reksadananya atau redeem untuk menjual reksadananya. Dan pastinya kalau misal sobat investor sudah yakin sama reksadananya, ya harus kita top up lagi dong. Kita tambah lagi nih, mungkin sampai 1 juta atau sampai 2 juta gitu. Karena di masa pandemi seperti ini dan mungkin yang tadi ya ini bisa menjadi salah satu solusi untuk sobat investor mendiversifikasikan dananya atau mengalokasikan dananya yang hanya mengendap di portofolio saja nih gitu, mendingan kita alokasikan ke reksadana seperti itu. Baik, itu saja sobat investor, singkat, jelas, dan padat ya untuk pembelian atau untuk cara transaksi reksadana melalui aplikasi Beyond dari BNI Sekuritas. Baik, mungkin kita akan langsung masuk saja ke sesi Q&A. Tadi di sini sudah banyak banget pertanyaan dan bahkan tadi sebelum Pak Kemal untuk memaparkan company profile-nya bahkan sudah ada yang melontarkan pertanyaan nih Pak. Cukup banyak juga nih pertanyaan-pertanyaannya dan bahkan sampai saat ini yang hadir sudah 154 nasabah nih Pak. Cukup banyak nih untuk sore ini. Baik, mungkin kita akan langsung masuk saja nih untuk ke sesi Q&A-nya. Nah, di sini ada pertanyaan pertama dari Bapak Ion Aditya Wisnu Wardana ya. Nah, beliau bertanya, selamat siang Pak Susanto dan Pak Kemal. Dengan adanya Fed tapering pada awal tahun 2022, apakah sebaiknya investor memborong obligasi berdominasi USD? Apakah Star Asset Management menerbitkan reksadana berbasis ESG nih Pak? Silahkan. Oke, thank you. Thank you Mas Lutfi dan Pak Aditya ya atas pertanyaannya. Jadi memang benar Pak, kalau misalnya kita lihat secara historical dan ekspektasi ke depan, apabila Fed tapering itu terjadi, biasanya akan ada sentimen penguatan dolar gitu ya, karena biasanya investor-investor itu mengurangi investasi pada aset berisiko dan kembali dulu ke Amerika gitu atau safe haven. Nah itu biasanya akan membuat mata uang US dollar itu akan cenderung menguat dibandingkan dengan mata uang lainnya. Jadi memang kalau misalkan secara aset klasis in terms of currency betul bisa untuk memanfaatkan US dollar punya denominated investment gitu Pak. Nah, lalu pertanyaan kedua, apakah Saraya menerbitkan reksadana berbasis ESG? Jawabannya iya. Kita ada reksadana equity 1, itu tadi seperti Pak Kemal yang udah kasih sedikit ini rebranding gitu ya, kita sudah rebranding dari Star Equity 1 itu menjadi Star Sustainable Equity. Itu kita melakukan investasi pada saham-saham yang berbasiskan ESG di dalam negeri. Lalu kita juga ada Global Sharia Equity Fund, itu kita mengeluarkan reksadana saham berbasiskan denominated in US dollar, itu juga kepada saham-saham yang berdasarkan ESG maupun innovation. Begitu Mas Lutfi. Oke, thanks Mas, Pak. saya tambahin boleh Mas Lutfi? Boleh, silakan Pak. Silakan ya, Pak. Terima kasih Mas Aditya ya, terkait saya sedikit ingin nambahkan apa yang Pak Santo barusan informasikan terkait dengan reksadana yang berbasis ESG. Memang kita mempunyai reksadana yang namanya Sustainable Equity yang bertema ESG, itu dalam mata uang rupiah ya. Itu ada dulu namanya Star Equity 1, berubah namanya menjadi Star Sustainable Equity karena terjadi perubahan investment objektif
dari reksadana saham tersebut gitu ya. Jadi memang saham-saham yang berada pada Star Sustainable Equity tersebut adalah saham-saham yang memenuhi unsur-unsur ESG gitu ya. Yang kedua yang ingin saat ini memang untuk Star Sustainable Equity belum bisa dibeli di Benis ya gitu ya. Namun bagi sobat investor yang ingin melakukan investasi pada Star Sustainable Equity bisa melalui dapatkan informasinya, bisa colek sosial medianya Star Asset Management yang tadi diinformasikan di awal. Berikut pun juga dengan yang US Dollar Global Sharia Equity US Dollar ya, yang berinvestasi di pasar offshore ya di Amerika Serikat ya, dan berinvestasi pada saham-saham berbasis ESG dan new technology seperti saham-saham yang mungkin saya rasa sobat investor pun juga tahu, saham-saham seperti Facebook, seperti Tesla, seperti Google gitu, saham-saham yang new teknologi yang mendominasi di pasar Amerika Serikat gitu. Itu aja tambahan dari saya, Mas Lutfi. Oke, baik. Terima kasih Pak Kemal, Pak Susanto. Thanks for answering-nya. Dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Yonaditya tadi ya Pak ya. Nah, selanjutnya kita next pertanyaan dari Bapak Darwin nih. Beliau bertanya, mohon izin bertanya Pak, bagaimana keamanan dana nasabah Star Asset Management mengingat mayoritas dananya diinvestasikan ke obligasi perusahaan, bukan obligasi pemerintah. Misalnya, Sinarmas Group mengalami goyah akibat tapering Fed. Apakah harus switch ke reksadana pasar uang atau bagaimana Pak? Silakan. Mungkin ini saya bantu jawab dulu kali ya. Ya, silakan Pak. Keamanan ya, mungkin Pak Santo lebih ke sisi marketnya ya. Boleh. Kalau keamanan reksadana ya, dananya itu kan memang disimpan di bank custody, bukan di MI-nya sendiri, dalam hal ini Star Asset Management. Jadi memang dalam satu transaksi reksadana itu kan ada beberapa pihak yang terlibat gitu ya, di mana salah satunya adalah bank custody yang tugas pokok dan fungsinya adalah salah satunya fungsi administratif dan juga fungsi untuk safekeeping ya, di mana dana nasabah sih memang ada di situ gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Pak siapa? Mas siapa? Mas Lutfi, sorry saya agak. Pak Darwin. Apakah harus switch reksadana ke pasar uang atau sebagainya, Pak? Oh, oke. Mungkin itu yang lebih tepat Pak Santo kali ya bisa. Oke, baik. Silakan, Pak. Oke, thank you. Jadi mungkin saya tambahin dari Pak Kemal tadi ya. Kalau misalkan kekhawatiran mungkin dari Pak Darwin, kekhawatiran tapering Fed, apakah misalkan akan bisa membuat goyah masih perusahaan-perusahaan di Indonesia, kita sih melihatnya kayaknya enggak ya Pak ya. Kenapa? Karena harusnya kita lebih khawatir pada saat COVID kemarin, ketika banyak perusahaan yang tidak bisa melakukan penjualan, tetapi masih harus membayarkan gaji pegawai gitu. Sedangkan saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan besar, grup-grup besar itu masih survive sampai dengan sekarang, dan kedepannya kita believe harusnya COVID itu akan terus melandai sehingga mereka bisa melakukan penjualan kembali gitu. Dan sentimen dari tapering Fed ini harusnya sih lebih impact kepada yang ada di Amerika gitu, karena kan stimulus saat ini lebih banyak larinya di Amerika. Jadi harusnya next flow secara medium term kita malah melihat ada opportunity di emerging market. Karena secara jangka panjang harusnya sih dana-dana investor ini akan mencari potensi-potensi negara yang bisa memberikan potensi growth ke depannya. Ketika Amerika dan Eropa sudah memperoleh dana bantuan atau dana quantitative easing yang begitu besar, dan mereka mulai melakukan pengereman stimulus tersebut, maka secara year-on-year growth-nya itu akan relatif lebih turun gitu dibandingkan dengan negara-negara berkembang, dalam hal ini Indonesia. Jadi kita melihat harusnya sih perusahaan-perusahaan corporate yang ada di Indonesia itu ke depannya itu masih akan relatif lebih strong. Namun nggak usah khawatir Pak, di kita pun kita juga menerapkan investment proses yang ketat. Tadi seperti Pak Kemal juga ada sebutkan untuk obligasi-obligasi yang masuk ke dalam reksadana kita itu harus memiliki rating minimum single A- dan kita melakukan review secara berkala terhadap seluruh obligasi yang ada di portofolio kita. Jadi kita melihat laporan keuangan mereka secara reguler gitu ya, quarterly basis, melakukan analisa. Apabila kita melihat ada potensi-potensi penurunan rating ke depannya, maka kita akan melakukan penjualan terhadap obligasi tersebut. Mungkin begitu, Mas. Oke.
Oke, baik. Terima kasih Pak Susanto dan juga Pak Kemal. Jadi begitu ya Sobat Investor ya, mengenai tapering ini dan pastinya dari Star Asset Management juga punya strategi nih untuk menilai atau meminimalisir lagi nih resiko-resiko yang terjadi seperti tadi penilaiannya juga terkait obligasinya dan itu dilakukan juga secara rutin. Jadi dipastikan untuk Sobat Investor tetap aman nih untuk berinvestasi di reksadana gitu. Jadi semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Wawan tadi ya Pak ya. Oke, kita next question lagi dan di sini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Gaiska Vetotama. Nah, permisi Pak Kemal, Pak Susanto, saya ingin bertanya. Saya tertarik nih dengan performa reksadana Star Fixed Income 2 yang punya perkembangan lebih baik 38% dari benchmark dalam waktu 4 tahun. Apakah kesuksesan RDI ini disebabkan oleh komposisi sektor komunikasi atau ada peran sektor lain, Pak? Silakan Pak Kemal dan Pak Susanto. Oke, mungkin saya jawab dulu. Nanti kalau Pak Kemal ada yang mau tambahkan, silakan. Jadi thank you atas pertanyaannya tadi dengan Pak Gaskia atau Pak Bapak atau Ibu Gaskia ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara kinerja 4 tahun terakhir itu balik ke investment proses yang diterapkan oleh manajer investasi tersebut. Jadi memang secara berkala tim investasi itu akan selalu melakukan analisa terhadap perusahaan-perusahaan ataupun strategi investasi yang kita terapkan di seluruh reksadana yang ada. Tentunya pada saat itu kita melihat misalkan misalkan COVID ini udah mulai berakhir kayak seperti sekarang gitu ya. Jadi kita lebih melihat ke depannya kan ada jangka pendek itu volatilitas Fed tapering, maka kita mulai shifting ke arah corporate bond. Tapi pada saat nanti volatilitas itu sudah mereda, maka kita akan kembali shifting terhadap government bond gitu yang long duration. Jadi hal-hal ini akan sifatnya dinamis, kita akan monitor secara berkala, secara bertahap dan secara disiplin gitu di tim investasi kami, supaya kita bisa mendapatkan return yang optimal bagi teman-teman sobat investor sekalian. Oke, baik. Mungkin dari Pak Kemal ada tambahan, Pak? Enggak, Silakan. saya rasa Pak Santo sudah cukup menjelaskannya dengan baik. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Susanto untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari nasabah atau Bapak atau Ibu guys kayak tadi ya, Pak ya. Oke, selanjutnya kita next question. Nah, di sini mungkin ada pendapat dari nasabah dengan nama Jaya Suranto. Nah, selamat sore. Beliau berkata, menurut saya saat ini di mana BI rate at the lowest 3,5%, apabila melakukan pembelian reksadana, pendapatan tetap adalah premium harganya. Nah, menurut saya pembelian lebih baik dilakukan saat BI rate sudah naik rate-nya sehingga harga reksadananya turun atau murah. Tolong dikoreksi. Silakan, Pak Susanto. Oke, thank you, Mas Lutfi. Kalau misalkan ini kita melihat balik lagi ke tujuan investasi maupun strategi alokasi investasi bagi para investornya. Jadi misalkan kalau misalkan Pak Jaya kebetulan mendapatkan alternatif investasi yang lebih baik dengan volatilitas yang lebih rendah, misalkan deposito special rate gitu ya, dan Pak Jaya sudah sangat percaya terhadap hal tersebut dan rate yang diberikannya itu sangat menarik, maka bisa Pak kalau misalkan kita alokasikan ke sana. Namun kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan secara market timing, pembelian secara BI rate sudah naik, mungkin kita melihatnya baru akan terjadi paling cepat 2 tahunan, Pak. Atau tahun depan akhir lah. Jadi kalau misalkan pada saat itu terjadi, ya mungkin pada saat pelemahan, mungkin habis itu Pak Jaya bisa melakukan shifting. Cuma kita kasih gambaran seperti ini. Kalau misalkan reksadana pendapatan tetap, biasa kita investasi itu melihat duration, ya Pak ya. Ketika duration saat ini di reksadana pendapatan tetap kita tuh kurang lebih 3 tahun, terus rata-rata yield tertimbang itu kurang lebih 5%. Apabila saat ini dalam 1 tahun ke depan kita melihat ada potensi kenaikan suku bunga sekitar 1%, maka secara teoretikal harganya akan turun 3%. Terus akan ke offset dengan bunganya, which itu adalah 5%. 5% dikurangin 3%, secara 1 tahun nasabah itu kurang lebih bisa memperoleh sekitar 2%. Jadi kalau itu kurang lebih sekitar teorinya ya, maksudnya dasar pemikiran untuk pemilihan reksadana pendapatan tetap yang ada di pasar. Namun kalau misalkan kita melihat kenaikan suku bunga ke depan itu mungkin cuma 0,5%, lalu misalkan 0,5% berarti impact ke harga itu kurang lebih sekitar setengah kali dengan 3, berarti kan kurang lebih sekitar 1,5%. Tapi masih bisa positif yield spread itu dari yieldnya itu 5%, sehingga masih dapat kurang lebih 3,5% dalam waktu setahun ya.
Mungkin itu, Mas Lutfi. Oke, baik. Dari Pak Kemal ada yang ingin ditambahkan, Pak? Cukup, itu memang ranahnya Pak Santo gitu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Susanto untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari nasabah tadi. Nah, kita next question. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Nurul Damarayu. Nah, selamat sore. Saya Nurul Damarayu. Mau tanya nih, Star Fixed Income 2 ini kan komposisinya mayoritas di obligasi. Bagaimana prospek obligasi untuk tahun depan nih, Pak? Ya, thank you, Bu Nurul atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita melihat prospek obligasi ke tahun depan, secara aset alokasi kita masih melihat harusnya return yang diberikan itu masih relatif lebih tinggi daripada pasar uang. Namun kalau misalkan dibandingkan dengan aset lebih beresiko seperti saham, seharusnya saham bisa memberikan return lebih tinggi. Namun tentunya produk-produk yang memiliki potensi return lebih tinggi tentunya akan memiliki porsi risiko yang lebih tinggi juga. Betul. Jadi saran saya Bu Nurul perlu melakukan aset alokasi juga supaya tidak 100% melakukan ke satu instrumen saja. Jadi tetap melakukan diversifikasi. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Dari Pak Kemal, apakah ada tambahan? Apakah sudah cukup? Mungkin sedikit saya tambahin dari Ya, Pak silakan Santo, Pak. gitu ya, bahwa yang Star Fixed Income 2 kita ini mayoritas adalah obligasi korporasi ya. Ada sekitar 10-11% itu di kisaran obligasi pemerintah. Mengetahui economic event yang akan terjadi dalam waktu dekat gitu ya, yaitu Fed tapering gitu ya. Memang bisa dibilang obligasi pemerintah lah yang akan berdampak cukup signifikan pada saat Fed tapering itu terjadi gitu ya. Jadi dari sisi volatilities gitu ya, yang akan lebih volatile pada saat Fed tapering itu sudah terjadi efektif gitu ya, adalah obligasi pemerintah. Nah, di mana Star Fixed Income 2 kita itu mayoritas obligasi korporasi, jadi dampak volatilitasnya bisa dibilang lebih terukur dan lebih terminimalir pada saat Fed tapering itu terjadi gitu. Mungkin kalau Pak Santo mau nambahin silahkan. Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Susanto dan juga Pak Kemal untuk jawabannya. Semoga jawabannya itu bisa bisa memenuhi pertanyaan dari Ibu tadi. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan nih dari Eka Supriyatna. Apa keunggulan produk reksadana Star Fixed Income 2 dari segi aset dasar atau underlying, dan melihat adanya Fed tapering, bagaimana nih potensi imbal hasilnya? Ya, silakan Pak. Pak Kemal atau saya itu? Mungkin Pak Ya, Santo. boleh Pak Kemal, boleh Pak Santo. Oke, kalau saya lagi cari pertanyaannya tadi apa ya? Eka Supriyatna ya Pak. Pak. Eka Supriyatno, apa keunggulan produk reksadana Star Fixed Income 2 dari segi aset dasar atau underlying, dan melihat adanya Fed tapering, bagaimana potensi imbal hasilnya? Nah, Ya. silakan Pak. Jadi tadi mungkin saya sudah singgung sedikit ya. Jadi kalau secara yield-nya, secara yield portfolio saat ini itu kurang lebih YTM blended ada di kisaran 5%. Sehingga kalau misalkan tidak ada gonjang ganjing, semuanya flat, harusnya dalam waktu 1 tahun tuh nasabah itu bisa memperoleh 5% gitu ya kurang lebih. Nah, kalau misalkan terjadi Fed tapering, itu biasanya akan ada sentimen jangka pendek. Sentimen jangka pendek itu adalah kekhawatiran peningkatan suku bunga. Peningkatan suku bunga mungkin kita price-in akan ada 2 kali. Ketika 2 kali duration 3 tahun, kurang lebih itu akan impact ke price movement mungkin minus 1,5%. Jadi secara potensial imbal hasil itu masih ada 3,5. Namun jangan lupa di dalam pengelolaan itu kan nggak semuanya stay aja gitu ya. Jadi kan kita akan melakukan trading di dalamnya, tentunya trading akan dilakukan pada obligasi pemerintah dan juga ada obligasi korporasi juga. Jadi target kita dalam setahun seharusnya bisa memberikan return kurang lebih 5-6%. Jadi masih lebih di atas dibandingkan reksadana pasar uang. Namun volatilitasnya pun kita expect itu akan terus terjaga. Jadi kalaupun minus, mungkin minus maksimal 2-3% dalam waktu 6 bulan ke depan. Oke, baik. Thanks Pak untuk jawabannya. Dari Pak Kemal, apakah ada tambahan Pak? Enggak, cukup. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini saya sedang memilih lagi nih Pak pertanyaan-pertanyaannya karena cukup banyak, tapi banyak yang sama juga membahas masalah tapering.
Eee, mungkin kalau dari Pak Kemal atau Pak Susanto, mungkin ada pertanyaan yang menarik nih dari nasabah dan ingin dijawab. Silahkan, saya persilahkan, Pak. Oke, mungkin saya scroll dari atas lagi ya. Mungkin dari Oh, Pak boleh, Pak. Mulyadi itu tanya kalau misalkan saham gitu ya, secara jangka pendek apa yang baik untuk dikoleksi dan jangka panjang itu apa yang layak untuk dikoleksi. Mungkin tadi kalau misalkan dari paparan kita melihat secara jangka pendek seharusnya saham-saham sektor energi, batu bara maupun CPO itu harusnya menarik dan juga sektor perbankan. Jadi sektor-sektor energi dan perbankan ini harusnya kita melihat ke depannya masih akan memberikan peluang investasi yang menarik, itu khususnya untuk jangka waktu pendek. Sedangkan jangka panjang, kalau secara global perspektif, karena akibat COVID, seluruh investor di luar negeri, baik global maupun domestik, itu akan mencari potensi saham-saham atau perusahaan yang ada potensial growth yang baik ke depannya gitu ya. Sehingga kalau kita melihat saat ini perusahaan-perusahaan apa aja atau sektor apa yang bisa memberikan potensi growth, kita melihat ada di sektor teknologi dan juga sektor green energy maupun ESG ya. Kenapa? Karena kedepannya baik arahan secara global, baik dari Amerika, Joe Biden, dan Eropa, itu terus menggalakkan investasi di sektor ESG atau green energy. Jadi kita melihat harusnya akan banyak dikombinasi dengan Omnibus Law yang ada di Indonesia, investasi-investasi dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri seharusnya kita expect akan meningkat ke depan, khususnya ke sektor-sektor yang green energy related. Makanya Betul. untuk jangka panjang, mungkin sobat investor bisa melirik saham-saham yang sektor teknologi maupun green energy tersebut. Itu. Oke. Thanks Pak untuk jawabannya, bahkan sobat investor sampai dibantu jawab tuh untuk yang masalah sektor saham ya oleh Pak Susanto. Benar-benar totalitas sekali nih Pak Susanto ini nih. Saya ada Oke, mau jawab, Mas Oke. Lutfi. Iya, silakan Pak Kemal. Ya, saya mungkin ini saya lihat dari Ibu Siti dan Bapak Atang lah ya, saya gabung aja ya. Apakah reksadana yang paling baik untuk dibeli selama isu tapering ini? Itu dari Ibu Siti. Dan reksadana Star Fixed Income 2 syariah atau non syariah ya. Jadi untuk Ibu Iya, Siti betul. reksadana yang paling oke dibeli untuk selama isu tapering ini adalah mungkin reksadana yang underlying asetnya memiliki volatilitas yang sangat minimal terkait dengan isu tapering itu. Seperti apa? Ya fixed income 2 ini gitu ya. Karena kenapa? Fixed income 2 ini mayoritas obligasi korporasi yang dari sisi volatilitasnya itu bisa dibilang minimal pada saat tapering ini terjadi gitu ya. Fixed income 2 apakah syariah atau non syariah? Jawabannya adalah ini reksadana konvensional, berarti non syariah ya. Namun di Star Asset Management sendiri kita mempunyai 2 reksadana syariah yang dalam aset kelas money market maupun dalam aset kelas equity dalam bentuk US dollar yang tadi sempat Pak Santo informasikan, dan saya yang berinvestasi di offshore market membeli saham-saham seperti saham Facebook, saham Tesla, saham Google, dan saham-saham new teknologi lainnya. Itu mungkin dari saya, Mas Lutfi. Oke, baik. Jadi memang benar-benar reksadana yang ditawarkan saat ini dalam acara ini adalah benar-benar solusinya nih sobat investor. Nah, disinilah dari aset manajemen Star AM ini hadir di sini untuk menawarkan atau memberikan solusi kepada sobat investor untuk menghadapi tapering nanti gitu. Nah, ini menyangkut tadi nih Pak terkait reksadana syariah. Nah, di sini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Ali Akbar. Beliau bertanya, apakah ke depannya Star Asset Management ada rencana untuk membuat reksadana pendapatan tetap yang syariah nih Pak? Silakan Pak Kemal atau Pak Susanto. Oke, terima kasih dengan Pak siapa, saya banyak sekali Muhammad, ini ya. Iya, Muhammad Ali Akbar, Pak. Bingung gitu. Oke, Pak Muhammad, ya, terima kasih pertanyaannya yang bagus gitu ya. Saat ini memang di Star Asset Management sendiri belum mempunyai reksadana pendapatan tetap yang syariah gitu ya. Kita baru mempunyai reksadana syariah dalam aset kelas reksadana pasar uang dan reksadana saham dalam US dollar ya yang berinvestasi di offshore. Tidak menutup kemungkinan ke depannya, kita pun juga selalu tidak menutup kemungkinan ke depannya dari Star AM sendiri membuat satu produk reksadana pendapatan tetap syariah gitu. Jadi memang kita juga terus menganalisa kalau memang demand-nya ada gitu dan prospek demand-nya cukup bagus gitu ya. Kita tidak menutup kemungkinan akan dibuatkan reksadana pendapatan tetap itu, Mas Lutfi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kemal. Dari Pak Susanto, apakah ada tambahan, Pak? Mungkin
ada ya, Mas Lutfi. Mungkin buat sedikit aja buat Ya, teman-teman sobat investor, tetap ngelihat lagi balik ke tujuan investasinya masing-masing. Jangan lupa fokus, jangan terlalu terkecoh dengan gonjang-ganjing perubahan market yang terlalu yang bisa mengganggu proses investasi gitu ya. Tetap disiplin, masuk secara bertahap ketika ada market naik maupun turun, dan juga terus melakukan diversifikasi. Jadi jangan taruh betul, di satu aset kelas saja. betul. Gitu. Baik, terima kasih Pak Susanto. Jadi seperti itu ya Sobat Investor ya. Yang namanya investasi pasti namanya kita membicarakan untuk jangka panjang. Jadi untuk Sobat Investor mungkin harus dari sejak dini nih untuk mendiversifikasikan dananya untuk dialokasikan ke reksadana. Nah, karena mungkin untuk Sobat Investor yang bingung karena saham sangat volatile dan juga mungkin pergerakannya juga sangat tidak teratur karena tidak adanya sentimen atau minimnya sentimen, dan mungkin sobat investor bisa mengalokasikan dananya ke reksadana, dan tadi sudah ditawarkan nih oleh Star Asset Management di mana di sini ada reksadana Star Fixed Income 2 yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Kemal, yang di mana reksadana ini bisa dikategorikan minim volatile-nya ya untuk pergerakannya. Jadi sangat aman untuk sobat investor saat ini mengalokasikan dananya ke reksadana Star Fixed Income 2. Nah, mungkin itu dia sesi Q&A pada hari ini Sobat Investor. Nah, di sini saya ingin menampilkan kembali nih untuk promo yang ditawarkan oleh Star Asset Management, di mana program promo ini adalah kerjasama antara Star Asset Management dan juga BNI Sekuritas. Nah, di sini sudah ada syarat dan ketentuannya, di mana periode promonya itu adalah dari tanggal 1 sampai 30 Oktober tahun 2021, Sobat Investor. Nah, Sobat Investor nanti melakukan pembelian atau subscribe produk reksadana Star Fixed Income 2 selama periode berlangsung. Lalu untuk minimal pembelian itu 1 juta. Untuk minimal pembelian itu 1 juta untuk sekali transaksi ya. Untuk sekali transaksi, dan reksadana tidak dicairkan atau diredeem sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. Nah, pembelian dilakukan melalui aplikasi Beyond tentunya dan atau juga website fund.beyond.id, dan reward nanti yang diberikan adalah senilai Rp100.000 berupa unit penyertaan reksadana yang sama. Seperti itu. Dan tentunya promo ini tidak berlaku untuk berkelipatan. Jadi ketika sobat investor beli 2 juta atau beli 3 juta, nah itu hanya tetap dapat 100.000 aja. Seperti itu. Nah, promo ini berlaku untuk 100 orang pertama. Nah, jadi untuk sobat investor yang ingin mendapatkan promo dari program hari ini, yaitu mendapatkan Rp100.000 dalam bentuk unit reksadana penyertaan yang sama ya, itu untuk 100 orang pertama, jadi cepet-cepetan nih. Lalu untuk biaya penjualannya, penjualan kembali unit penyertaan atau redemption fee sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk perhitungan akan dilakukan setelah tanggal 31 Januari 2022. Jadi untuk sobat investor, jangan sampai ketinggalan nih promonya, karena hanya 100 orang pertama aja yang akan mendapatkan promo tersebut. Seperti itu. Baik sobat investor, itu dia pemaparan materi dan juga sesi Q&A. Nah, kita akan masuk ke sesi kuis nih Sobat Investor. Karena di sesi kuis pada hari ini, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi Sobat Investor telah dengarkan materinya yang telah disampaikan oleh Bapak Kemal dan juga Bapak Susanto Chandra nih. Jadi, bisa dikatakan sangat mudah gitu. Baik, izinkan saya untuk share screen. Sorry. Oke. Ditunggu sebentar Sobat Investor. Oke, baik. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Mana webnya? Oh, ini dia. Ya, untuk Sobat Investor, siapkan gadgetnya. Karena di sini nanti kita akan ada kuis, di mana di sini nanti kita sudah siapkan kuis dari soal yang telah tadi Sobat Investor dengarkan melalui paparan materi dari Pak Kemal dan juga Pak Susanto Chandra. Oke, tunggu sebentar.
Oke. Baik, Sobat Investor, ini akan saya copy ya, untuk linknya akan saya copy, silahkan diklik. Ya, silahkan diklik Sobat Investor untuk linknya, agar Sobat Investor bisa mengikuti kuisis yang kami adakan, karena nanti pemenang 1-5 akan mendapatkan bonus RDN sebesar Rp100.000, dan yang ke-6 sampai ke-7 akan mendapatkan merchandise dari Star Asset Management, seperti itu. Baik, sudah ada 8 orang. Sobat Investor, ini sangat menarik ya Sobat Investor ya, untuk door prize-nya juga menarik, untuk soal-soalnya pasti juga sangat mudah untuk dijawab oleh Sobat Investor semua. Wah, sudah 32 orang. Ayo, hari ini yang hadir hampir menyentuh 160 orang loh Sobat Investor. Jadi setidaknya 100 Sobat Investor harus join nih ke dalam quiz hari ini. Ayo, sudah 42 nasabah. Ada yang ingin join lagi? Oke, 46. Ayo, sudah 54 orang. Akan saya bantu share lagi ya Sobat Investor ya, untuk di kolom chat box-nya. Silahkan diklik untuk link-nya, karena nanti Sobat Investor akan otomatis masuk ke dalam quizzes ini. Ya, sudah 60 orang. Ya, sudah 64 orang. Setidaknya karena hari ini yang hadir adalah 160, setidaknya kita tunggu sampai 80 peserta nih yang mau join ke dalam quiz ini. Nah, untuk Sobat Investor harap untuk memasukkan namanya itu nama sesuai user ID ya, atau kode customer ID atau nama lengkapnya nih sesuai KTP, karena biar kami gampang nih untuk merekap nama-nama pemenangnya nanti, seperti itu. Baik, sudah 75. Kita tunggu sampai setengahnya, mungkin 80 peserta ya. Sudah 77. Gimana Pak Kemal, Pak Susanto, nggak apa-apa ya? Kita mulai ketika nanti nasabahnya sudah menyentuh 80 peserta? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oke, baik, siap. Ayo, dua lagi Sobat Investor. Oke, baik, sudah 80. Kita akan mulai saja untuk quiznya. Oke, ada satu lagi. Nah, kita mulai aja ya. Ya, pertanyaan pertama. Untuk membeli produk reksadana melalui Beyond, dapat mengklik fitur apa nih Sobat Investor? Sangat mudah ya Sobat Investor ya. Kalau misalnya Sobat Investor sering pakai Beyond, itu sangat mudah sekali. Oke, baik. Oke, ada Bapak Alif Krisnanda yang saat ini memimpin. 57 nasabah menjawab dengan benar. Oke, kita next question. Untuk membeli dan menjual reksadana itu disebutnya apa nih? Gampang banget ya Sobat Investor ya. Ini adalah hal dasar ketika Sobat Investor ingin membeli dan menjual reksadana. Oke. Oke, sudah digeser sekarang Bapak Roni yang memimpin. 55 nasabah menjawab dengan benar. Oke, kita next question. Nah, ini adalah materi yang tadi Bapak Kemal dan Bapak Susanto sampaikan. Nah, portofolio reksadana apa yang ada di RD Star Fixed Income 2? Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Oke, baik, 78 peserta dari 87 yang menjawab. Kita lihat leaderboardnya. Oke, sudah bergeser sekarang menjadi Bapak Alif kembali. Wah, yang benar itu adalah semua benar ya, obligasi, deposito, dan juga kas.
Ya, apakah perbedaan antara reksadana pendapatan tetap dengan deposito? Ayo sobat investor, apa perbedaannya nih? Oke, 61 peserta yang menjawab dari 80 peserta yang mengikuti kuis. Kita lihat leaderboardnya. Oke, sudah digeser lagi oleh Ibu Rigita ya. 45 peserta yang menjawab dengan benar. Kita next question. Ya, tipe investor apa yang cocok untuk RD Star Fixed Income 2? Nah, apa nih sobat investor yang cocok nih? Oke, 78 peserta dari 87 peserta yang hadir atau yang mengikuti kuis. Oke, Ibu Rigita masih memimpin ya untuk leaderboard saat ini. Oke, kita next question, pertanyaan yang ke-6, sobat investor. Nah, dimulai dengan harga berapa untuk bisa memiliki RD Star Fixed Income 2? Wah, cepet banget nih yang jawab nih. Sangat mudah ya, tadi sudah saya jelaskan juga untuk cara membeli reksadananya. Oke, 76 peserta yang menjawab dari 88 yang mengikuti kuis. Oke, sudah digeser sekarang Bapak Cesario Chandra. Dapat 58 peserta yang menjawab dengan benar ya. Oke, kita next question. Ini adalah pertanyaan terakhir sobat investor. Jadi harus hati-hati. Tanggal peluncuran RD Star Fixed Income 2. Nah, itu tanggal berapa tuh? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Kemal ya. Oke, baik. 73 yang menjawab dari 88 peserta yang mengikuti kuis, dan ini adalah hasil akhirnya. Oh, ternyata digeser kembali. Yang benar adalah 29 April 2016 ya sobat investor ya, bukan 28 April, bukan 29 Mei, bukan 12 Maret. Oke. Itu dia sobat investor kuis untuk hari ini. Kita lihat siapa yang memimpin leaderboard-nya. Baik, ini dia pemenangnya sobat investor. Di sini ada Bapak ada nasabah 23S6666, lalu ada Bapak Fauzan Ali, ada Oke. Nah, diharapkan ya sobat investor ya, pemenang 1 sampai 10 diharapkan untuk menuliskan nama lengkap dan juga kode nasabah yang aslinya ya, agar kami bisa mudah untuk merekapnya. Dan untuk peringkat 6 sampai 10 dimohon untuk mengirimkan atau menuliskan juga alamat lengkapnya. Oke, biar nanti agar kami bisa proses lebih cepat untuk pengiriman merchandise-nya. Baik, itu dia kuisis pada sore hari ini. Terima kasih untuk sobat investor semua yang telah berpartisipasi dalam acara webinar hari ini dan kuis hari ini. Semoga pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Kemal dan juga Bapak Susanto bisa memberikan solusi kepada sobat investor semua. Baik, mungkin dari ada closing statement dari Bapak Susanto dan juga Pak Kemal. Silakan, Pak. Ya, terima kasih buat sobat investor semua yang telah hadir. Kami berharap materi yang disampaikan pada sesi sore ini bermanfaat dan bisa membantu sobat investor dalam mengambil keputusan investasi. Mungkin demikian dari saya. Pak Santo, silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Oke, Mam, sudah diwakilkan. Oke, baik Pak. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Susanto dan Pak Kemal. Nah, baik sobat investor, itu dia acara serangkaian acara webinar pada hari ini. Saya ucapkan kembali sekali lagi terima kasih kepada pihak Star Asset Management yang telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kemal Fajri Musin selaku Head of Institutional and Intermediary Business dari Star Asset Management. Terima kasih Pak untuk pemaparan materinya. Lalu saya ucapkan juga terima kasih nih kepada Bapak Susanto Chandra selaku Chief Investment Officer Star Asset Management yang telah memaparkan materinya, dan untuk staff-staff dari Star Asset Management yang mungkin hadir tapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, saya ucapkan lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih saya ucapkan juga kepada Mas Yusuf Adi Pradana selaku perwakilan dari Bursa Efek Indonesia yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara webinar hari ini.
Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada sobat investor semua nih yang telah mendukung keberlangsungan acara ini hingga selesai. Acaranya sangat sukses dan banyak pertanyaan, dan juga semoga jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Kemal dan juga Pak Susanto bisa memberikan solusi nih untuk sobat investor semua. Dan jangan lupa promonya tadi sobat investor akan saya cantumkan kembali ya, biar sobat investor tetap ke-trigger nih promonya nih. Baik, untuk sobat investor tetap di screenshot, jangan lupa promonya biar nggak ketinggalan dari tanggal 1 sampai 30 Oktober ya. Itu dia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata dari kami dan juga perilaku yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan happy cuan semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya Sobat Terima Investor. Terima kasih kasih. Mas Lutfi. Baik, Sobat Investor, silakan diisi link kuesionernya ya. Di situ karena nanti akan kami bagikan link materinya atau recordingnya untuk webinar hari ini, dan akan saya bagikan berdasarkan link kuesioner yang telah Sobat Investor isi tentunya. Dan jangan lupa untuk pemenang ke-6 sampai ke-7 diharapkan untuk menuliskan alamat lengkapnya juga, karena nanti akan kami kirimkan nih untuk merchandise-nya ke alamat yang sudah dicantumkan. Baik, untuk sobat investor, terima kasih sekali lagi terima kasih. Untuk linknya akan saya tutup pada 16.30 tepat ya sobat investor ya. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk pihak Star Asset Management. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Thank you, Mas. Izin pamit ya. Ya, Thank you Mas. silakan Pak Kemal, Pak Susanto, apabila ingin live saya persilahkan. Dan sobat investor jangan lupa nih follow Instagram dari Star Asset Management juga. Nah, nanti yang pemenang merchandise itu harus wajib memfollow Instagram dari Star Asset Management dan juga BNI Sekuritas. Nah, apabila nanti setelah kami cek ternyata pemenangnya atau yang menerima merchandise belum follow IG, nanti akan kami batalkan atau kami pindahkan ke pemenang lainnya seperti itu. Jadi untuk yang pemenang merchandise diharapkan untuk memfollow terlebih dahulu Instagram dari Star Asset Management dan juga BNI Sekuritas. Baik sobat investor, masih ada 2 menit lagi untuk kami tutup webinar pada sore hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link kuesionernya. Dan jangan lupa untuk 5 pemenang dari peringkat 6 sampai 10 untuk memfollow IG Star Asset Management dan juga BNI Sekuritas. Dan jangan sampai ketinggalan sobat investor untuk promo atau program promo yang diadakan oleh Star Asset Management dan juga BNI Sekuritas tentunya. Karena hanya terbatas sobat investor, hanya 100 orang pemenang saja, seperti itu. Baik, mungkin itu saja sobat investor untuk serangkaian webinar pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan dan perilaku kami yang kurang berkenan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.